إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dalam keadaan sehat walafiat, anak-anak kelas 9, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, memberikan kesehatan, begitu juga memudahkan urusan antuna semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada semester ini kita masih akan melanjutkan pelajaran fikih, tetap masih bersama Ana, yaitu kelas 9. Nanti kita akan membahas fikih. Oleh karena itu yang ingin Ana minta dari anti semua yaitu agar lebih fokus, kemudian juga memperhatikan penjelasan Ustadz yang akan disampaikan. Begitu juga anti mencatatnya, meringkasnya, dan sering-sering mengulangnya di rumah. Tayyib. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada hari ini akan mulai belajar. Dan bab yang akan kita bahas insyaallah bab berkaitan dengan zakat. Nanti di kelas ini nanti akan belajar zakat. Sebelumnya kita masuk dulu ke tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kita ingin memahami dan mengetahui makna zakat menurut bahasa dan menurut istilah syar'i atau dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya kita juga ingin mengetahui makna atau mengetahui hukum zakat dan keutamaannya di dalam agama Islam. Baik, sekarang insyaallah kita langsung masuk lagi ke pembahasan zakat. Bagaimana kita ketahui, kita harus apabila mempelajari suatu permasalahan dalam agama, kita membahasnya dari segi bahasa dan istilah. Maka pembahasan kita itu zakat menurut bahasa. Yang dimaksud dengan zakat menurut bahasa adalah an-nama'u waz-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Ini dari segi bahasanya. Jadi karena zakat ini bahasa Arab, maka ketika disebutkan kalimat zakat, zaka yazku artinya adalah dia tumbuh dan bertambah. Kemudian selanjutnya zakat menurut istilah syar'i. Zakat menurut istilah syar'i yaitu hakun wajibun fi malin khasin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu untuk golongan tertentu dan pada waktu tertentu pula. Nanti perhatikan semua di di dalam takrif atau pengertian di sini, hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu. Berarti tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Iya, tidak semua harta dikeluarkan zakatnya. Nanti kita akan menyebutkan harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian di sini disebutkan untuk golongan tertentu. Berarti ini arah zakat diserahkan. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini juga ada perinciannya, nanti kita akan bahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Tidak diberikan ke sembarangan orang. Kemudian selanjutnya dan waktu tertentu pula. Berarti ada waktu tertentu ya. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu, ada waktu-waktunya. Jadi ini pengertian yang sangat mencakup, yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta tertentu, golongan tertentu, dan waktu tertentu. Maka ini pengertian yang sangat sempurna. Selanjutnya yaitu pembahasan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu berkaitan dengan hukum zakat di dalam Islam. Maka wajib zakat itu wajib dan termasuk di dalam rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Anti sering dengar mungkin ayat-ayat dalam Al-Qur'an, begitu juga sering disampaikan oleh para ustadz, para dai. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut zakat, itu pasti dikaitkan dengan salat. Berarti kewajibannya sangat besar atau sangat utama di dalam agama Islam. Selanjutnya, zakat juga memiliki keutamaan. Perlu diketahui seluruh ibadah di dalam agama Islam
pasti memiliki keutamaannya. Maka zakat juga memiliki keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah rukun Islam. Yang disebut dengan rukun adalah sesuatu yang sangat pondasi dan sangat penting. Maka zakat juga termasuk rukun Islam. Karena anti juga sudah hafal semua berapa rukun Islam, dan zakat termasuk di antaranya. Maka tidak sempurna Islam seseorang kalau dia tidak melaksanakan zakat. Kemudian dia juga termasuk ibadah yang terpenting setelah sholat. Oleh karena itu, saking pentingnya ibadah ini, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu adalah ibadah yang sangat penting setelah sholat. Sholat ini berkaitan dengan kewajiban kita dengan Allah. Zakat ini berkaitan dengan harta dan muamalah kita dengan sesama manusia. Taib. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sebentar atau sekilas ini ada faedahnya. Saya pesan kepada anti semua saya pesankan untuk anti semua untuk mengulang-ulang dan memahami agar lebih bisa dipahami. Taib, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang kita bisa pelajari pelajaran pada pertemuan pertama kali ini. Harapannya adalah nanti semua bisa memahami dengan baik, kemudian juga memurojaah di rumah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada gambaran yang kita pelajari saat ini. Sebelum saya tutup pelajaran saat ini, mungkin ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan, terutama sekarang anti berada di rumah. Maka yang pertama kami nasihatkan, yaitu hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah. Begitu juga berusaha membantu orang tua yang ada di rumah, dan juga jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Mungkin ini yang kita bahas dan semoga ada manfaatnya. Kita menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.